Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi SEMMM.Com selaku Ketua STEMIK Pontianak sekaligus pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. David Eskom MCSM.com selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Gusti Syarifuddin ST MMSI M.Com selaku penguji 1, dan yang terhormat Bapak Dr. Gad Eskom M.Com selaku penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Perancangan aplikasi layanan travel menggunakan web responsif pada Pauda Lintas Kuburaya. Dengan saya atas nama Muhammad Fikri Ridha Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2021-02250. Latar belakang penelitian. Pauda Lintas Travel adalah perusahaan transportasi darat antar kota di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Meskipun fokus pada layanan transportasi antar kota, perusahaan ini juga menyediakan layanan pengiriman barang, dokumen, dan antar jemput penumpang. Namun, Pauda Lintas masih mengandalkan sistem yang kurang efisien kerana kurangnya penggunaan teknologi informasi, terutama dalam pemesanan dan pembayaran, yang mana saat ini dilakukan melalui WhatsApp dan metode pembayaran tunai. Permasalahan utama yang dihadapi termasuk kesulitan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran secara online, serta tantangan bagi operator dalam mengelola informasi pesanan yang masuk. Selain itu, pengelolaan jadual, rute perjalanan dan data supir juga dilakukan secara manual, yang seringkali tidak efektif dan berpotensi menyebabkan kesalahan. Maka solusi yang dapat mengatasi masalah ini yaitu dibangun sebuah website responsif menggunakan framework Bootstrap yang memungkinkan pemesanan online dengan integrasi fitur pembayaran cashless melalui Midtrans. Website ini juga akan memiliki fitur pengelolaan pesanan, jadual, rute dan data supir, serta memberikan kemudahan bagi operator dalam mengakses dan mengelola informasi melalui sistem yang terintegrasi, sehingga memudahkan proses operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahawa rumusan masalah dalam permasalahan ini iaitu bagaimana membangun sebuah aplikasi layanan travel menggunakan web responsif pada Pauda Lintas Kuburaya. Maka pada penelitian ini juga memiliki ruang lingkup penelitian yang mana berfokus pada perancangan web responsif untuk layanan travel Pauda Lintas Kuburaya. Website akan memiliki 3 portal akses melalui login, iaitu operator, supir dan pelanggan, yang mana masing-masing dengan fitur spesifik. Pelanggan dapat memesan layanan, memilih jadual, rute dan melakukan pembayaran online melalui Midtrans. Operator memiliki fitur manajemen data pemesanan, pengelolaan supir serta pengaturan jadual dan harga. Supir diberikan fitur untuk memperbaharui status perjalanan secara otomatis. Framework Bootstrap digunakan untuk front-end agar website responsif, sementara Laravel digunakan untuk back-end. Pencarian berbasis linear search, sistem aplikasi dimodelkan dengan UML, dirancang menggunakan metode extreme programming dan diuji dengan white box testing menggunakan teknik Basic Path Testing. Pada penelitian ini, bentuk penelitiannya ia adalah studi kasus, di mana studi kasus merupakan bentuk penelitian berdasarkan pengamatan dari keadaan
dan kejadian pada kehidupan nyata. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dalam hal ini iaitu pauda lintas, guna mencari informasi serta sumber yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode Design Science Research atau DSR. DSR digunakan untuk memberikan kontribusi baik dalam bentuk artefak desain inovatif maupun teori desain yang memperluas pengetahuan teknologi dari sudut pandang ilmiah. Proses DSR mencangkup 6 langkah utama, iaitu identifikasi masalah dan motivasi, penetapan tujuan solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi dan komunikasi. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk pengumpulan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data didapat melalui dua sumber, iaitu primer dengan cara wawancara dan sekunder dengan cara observasi. Data primer yang didapatkan dari pauda lintas dengan cara mewawancari pemilik dari pauda lintas dengan pertanyaan yang menyangkut tentang pauda lintas, sehingga dapat diperoleh informasi yang diperlukan tentang permasalahan yang terdapat pada objek yakni pauda lintas. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung berupa publikasi terhadap dokumen yang sudah ada atau bersumber dari arsip-arsip yang telah dipublikasi. Di antaranya seperti data jadual perjalanan, data rute perjalanan, data kenderaan dan sebagainya. Metode perancangan dan pemodelan, Extreme Programming. Metode perancangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Extreme Programming atau XP. Extreme Programming mencangkup seperangkat aturan dan praktik yang terjadi dalam konteks aktivitas kerja, iaitu perencanaan, desain, pengkodean dan pengujian. Sedangkan pemodelan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Unified Modeling Language adalah bahasa standar untuk menulis cetak biru perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Arsitektur sistem dibuat menggunakan UML untuk membantu pengembang dalam membangun sebuah perangkat lunak. Maka hasil penelitian yang bisa dijabarkan pada penelitian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi menggunakan web responsif yang dapat diakses secara online dan dapat menyesuaikan dengan ukuran layar berbagai perangkat. Diakses melalui browser tanpa harus menginstal, yang mana aplikasi ini memiliki fitur utama meliputi untuk pelanggan, memiliki fitur pemesanan online dengan pilihan layanan, jadual keberangkatan, rute dan informasi harga. Kedua, transaksi pembayaran online melalui Payment Gateway Mitrans. Dan fitur untuk operator atau admin. Pertama, manajemen data pemesanan. Kedua, sistem pencarian menggunakan algoritma linear search. Ketiga, pengelolaan data supir termasuk pembuatan akun supir. Keempat, pengaturan jadual, rute dan harga perjalanan. Dan fitur untuk supir atau driver, iaitu fitur status perjalanan untuk memperbaharui status pesanan yang otomatis menginformasikan operator dan pelanggan tanpa perlu mengetik melalui WhatsApp. Maka sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak pembimbing dan penguji. Maka video demonstrasi aplikasi atau demonstrasi program, linknya akan ditampilkan pada deskripsi video ini.